Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas sebuah video yang sangat memprihatinkan kaum muslimin. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya akan datang suatu zaman orang yang pendusta dianggap benar, sedangkan orang yang benar dianggap pendusta. Para da'i yang ceramahnya yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah mengajak umat Islam supaya beragama mengikuti pemahaman Nabi Muhammad SAW, pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama ahlu sunnah wal jamaah, malah disebut antek Yahudai, disebut Wahabi, disebut ajarannya sesat. Tapi giliran orang-orang yang berpemahaman sesat, orang-orang yang menyebarkan kesesatan dianggap sebagai guru yang benar, dianggap sebagai Gus, dipanggil kiai, dianggap sebagai guru spiritual. La ilaha illallah. Itu kan apa kalau bukan error namanya kaum muslimin ya? Mau kasihan, tapi mereka itu ya jelas dikasihani, dinasehati juga jelas mencak-mencak. Coba kaum muslimin, kita simak video yang satu ini. Terus ceritanya piye lek gak ngono? Iki wong e model Sama iki apa ngerti pas kejadian ini? Nantang pancalon Saya enggak nantang warga, enggak. Maksud saya itu, kalau memang saya salah ya saya silakan dilaporkan. Nah kaum muslimin, siapa yang tidak tahu sama manusia yang satu ini kaum muslimin, yang diikat di pohon pisang ini, ya? Itu video mainan kaum muslimin, cuma untuk lawakan. Tapi yang mengherankan, orang yang seperti ini dianggap sebagai tokoh agama, punya banyak pengikut, ya, mengatasnamakan agama Islam. Ngeri memang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wa sarifi. Allahu Jabbar, Allahu Jadir Jabbar, Allah Jadir Allah. Allahu Jabbar, Allah Jadir. Allahu Akbar. Coba kaum muslimin yang seperti itu, apa namanya kalau bukan mempermainkan agama Islam, melecehkan syariat Islam, ya? Seolah-olah Islam ini mengajarkan perbuatan yang bodoh seperti itu. Mana ada Islam mengajarkan kesaktian yang seperti itu kaum muslimin, ya? Orang seperti itu disebut Gus, la ilaha illallah, ya, Gus Samsudin, padahal tukang nipu umat, ya. Dan kemudian tipuannya ini sempat dibongkar dulu sama pesulap merah, ya. Jelas dia ini penipu, jelas. Tapi kok sampai sekarang masih banyak yang percaya sama orang ini. Malah dulu ada kami buat video, ada Kiai NU yang berkunjung ke padepokan gombalnya si Udin ini. Itu bukan padepokan, itu markas tempat untuk membuat makar tipu-tipu umat, ya. Markas untuk nipu umat. Dan Kiai itu pulangnya dibekali jimat sama Samsudin, dikasih jimat bambu. Ya, parah kan? Parah. Kiai NU yang katanya punya pondok pesantren, tapi percaya sama jimat. La ilaha illallah. Ya Allah, coba kita simak videonya kaum muslimin. Kebanyakan mohon maaf dari para Wahabi. Ya. Orang-orang yang hanya sekedar menghafal tetapi tidak menjalankan dan tidak mengamalkan sesuai tuntunan dari para kiai, terutama dari kiai-kiai NU. Karena begini, ketika kita memasukkan sesuatu hal yang suci itu butuh tempat yang suci. Makanya di pondok-pondok ini ketika mau mendapatkan ijazah hijib dan lain sebagainya atau bahkan menghafal Al-Quran itu ada metode-metodenya. Karena sesuatu hal yang suci butuh tempat yang suci. Kalau enggak, ya gangguan jiwa. Permasalahan seperti itu. Makanya ini ada saudara kita yang sudah jelas beliau ini tulen Nahdlatul Ulama, ada kartu NU-nya. Dan kalau NU ini sudah nggak perlu diragukan lagi. Semua sanad ilmunya sambung kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, kaum muslimin,
orang-orang seperti mereka inilah kaum muslimin, gambaran orang-orang yang benci sama Wahabi. Ya, dan mereka orang NU. Ya, tadi katanya jelas tadi ada kartu NU-nya. Kemudian Samsudin ngomong kalau NU itu semuanya ilmunya bersanad sampai ke Nabi. Ya. Lah kalau ilmunya jimat-jimat, itu sanadnya ke Nabi siapa? Ya. Nabi siapa yang ngajarin pakai jimat? Ya. Dan di NU juga. Memangnya Mbah Hasyim Asy'ari ngajarin pakai jimat? Ngajarin nipu-nipu umat? Kalau memang Mbah Hasyim Asy'ari itu pakai jimat, ngajari pakai jimat, ya. Jimatnya apa? Yang dipegang Mbah Hasyim Asy'ari dulu apa jimatnya? Itu bohong itu. Itu pembodohan umat, membodohi orang-orang NU. Dan masih juga banyak yang terbodohi. La ilaha illallah. Ya. Dan orang-orang NU ini mana suaranya? Mana? Ya, coba mbok diluruskanlah orang-orang yang seperti ini ya, ditertibkan. Di stop. Ini bahaya bagi umat. Orang-orang seperti ini bahaya bagi umat kaum muslimin ya. Coba kita simak lagi video dari Samsudin ini ya. Paham kamu? Allah. Selo Gus. Sudah. Ayo udah Gus. Kalau itu maunya ilmu ilmu kamu. Keluar ilmu kamu. Tak, Mas Andi. Allah. Sudah, Gus. Ilmu yang begitu itu ilmu apa kaum muslimin? Pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai pakaian kayak ala-ala kiai. Tapi bohong, sok-sokan itu mental-mental. Itu ilmu apa? Ilmu nipu itu kaum muslimin. Nggak ada. Di dalam Islam ngajarin ilmu yang seperti itu nggak ada kaum muslimin. Mana ada Islam mengajarkan ilmu yang bisa membuat orang lain mental-mental seperti itu ya. Ilmu kebal. Itu bohong itu kaum muslimin. Kalau memang benar ada ilmu yang begitu, kenapa nggak berangkat ke Palestina? Itu musuh-musuh Islam nggak ada yang punya ilmu yang seperti itu kaum muslimin. Coba praktekkan, ya, praktekkan ilmunya itu. Kalau nggak selesai kalian, ya, sama petasan saja takut, ya, sok-sokan kebal, ya. Dan lagi-lagi kaum muslimin, yang seperti ini banyak muslim yang percaya kaum muslimin. Ya Allah, ini goblok kaum muslimin ya. Ya Allah. Ini maaf saja lah ya kalau pakai kata-kata yang kasar kayak gini kaum muslimin, karena sudah nggak ngerti lagi lah. Ya, nggak ngerti lagi lah. Bahasa apa yang pas untuk mereka itu bahasa apa. Saking gobloknya itu namanya kaum muslimin. Sudah jelas-jelas nggak ada riwayat ajaran Islam yang seperti itu. Kok ya percaya? Ya. Kalau yang seperti itu ada kaum muslimin, ilmu yang seperti itu ada, ya. Nabi dan para sahabat itu pasti sudah mengamalkan untuk modal melawan orang kafir. Berapa peperangan yang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu yang mereka lakukan, ya, yang mereka alami. Kalau ilmu mental-mental seperti itu ada, ilmu kebal itu beneran ada, nggak mungkin Umar bin Khattab itu tewas ditikam sama orang kafir kaum muslimin. Nggak mungkin ada sahabat Nabi yang meninggal karena disiksa. Ya. Mereka pasti amalkan amalan-amalan yang seperti itu untuk menjaga diri mereka. Dan mereka pasti bisa membuat musuh mental-mental, pasti bisa kebal. Ya, kalau mereka ngamalkan pasti berhasil, nggak mungkin gagal. Karena apa? Karena amalan mereka itu adalah amalan yang paling baik. Amalan manusia yang paling baik. Nggak ada manusia yang bisa menyaingi kebaikan amalan mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, sedekah kita yang berupa emas sebesar gunung Uhud, kaum muslimin, nggak akan mungkin mampu menyamai sedekah para sahabat meskipun hanya setengah mud. Bayangkan kaum muslimin, hanya setengah mud perbandingannya dengan sebesar gunung Uhud. Itu gambaran kebaikan amalan mereka. Tapi nggak ada mereka mengamalkan amalan-amalan yang seperti itu. Karena apa? Ya karena itu bukan dari Islam. Itu hanya modus saja, nyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal melecehkan kalimat takbir. Makanya ada orang-orang yang sampai gila karena belajar amalan-amalan yang seperti itu. Pengen kebal,
kemudian pengen bisa punya ilmu pengasihan, ilmu pelet, pengen punya jimat, pengen punya pusaka. Itu bohong. Itu permainan setan. Permainan setan, tipuan setan. Makanya ada orang-orang yang sampai bisa gila kaum muslimin. Belajar ilmu agama tapi gila. Belajar amalan tapi gila. Ya. Dan herannya lagi, kalau sudah gila, malah ada yang nyebutnya wali. Karena makomnya sudah tinggi, na'udzubillah min dalik. Kalau cara beragamanya benar kaum muslimin, nggak akan mungkin karena menjalankan agama ini kemudian malah jadi gila. Nggak mungkin. Kalau ada orang yang menjalankan agama, menjalankan sebuah amalan, menjalankan sebuah zikir, kemudian gila, itu artinya cara beragamanya yang salah, cara menjalankannya yang salah. Nggak mentang-mentang mengucapkan Allahu Akbar kemudian pasti amalan tersebut benar. Kalau caranya salah, ya, caranya cara-cara bid'ah yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, maka itulah setan bisa masuk meskipun kalimat yang diucapkan Allahu Akbar, meskipun yang dibaca Al-Quran. Tidak ada di dalam catatan sejarah ada ulama ahlu sunnah yang jadi gila karena kebanyakan ilmu, karena kebanyakan ibadah, karena kebanyakan zikir, karena kebanyakan membaca Al-Quran, karena kebanyakan puasa. Nggak ada. Nggak ada. Hanya ada di kelompok sesat yang kemudian mengatakan ada orang yang banyak ibadah, banyak zikir, kemudian pengen punya ilmu, kemudian bisa gila. Ya, cuma di kelompok sesat yang seperti itu. Ya jelas aja bisa gila, tapi setelah gila malah disebut wali. Itu pemahaman yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.